Al-amru bil ma'ruf, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wan nahyu 'anil munkari, dan melarang orang, mencegah orang daripada berbuat mungkar. Al-ma'ruf yang artinya kebaikan yang sudah kita kenal, kebajikan yang sudah pada difahami, dari kata arafa yang artinya mengenal, yang artinya mengetahui. Nah, dalam hal ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah al-amru bil ma'ruf, menyuruh orang lain untuk melakukan satu kebaikan, satu tindakan kebajikan, dan kebaikan itu sudah pada dikenal. Wan nahyu 'anil munkari, dan melarang orang, mencegah orang daripada perbuatan mungkar, dan perbuatan mungkar itu pun sudah dikenal. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Di dalam Al-Quran istilah ini selalu bergandengan. Di dalam Al-Quran apabila ada kalimat al-amru bil ma'ruf, setelahnya pasti ada kalimat wan nahyu 'anil munkar. Maka kalau kita melakukan satu tindakan, kalau kita melakukan satu amalan, menganjurkan orang untuk berbuat baik, di satu sisi pun harus ada orang yang mencegah untuk berbuat kemungkaran. Jadi dua-duanya ini saling keterkaitan, dua-duanya ini saling mengisi, saling menyempurnakan. Kalau hanya menyuruh orang untuk berbuat baik, sementara tidak melakukan satu tindakan melarang orang untuk berbuat mungkar, maka pincang tuh, nggak seimbang. Atau sebaliknya, kalau hanya melarang orang untuk berbuat mungkar, melarang orang untuk berbuat yang tidak baik, sementara tidak menganjurkan orang untuk berbuat baik, itu juga pincang, tidak seimbang. Nah, dua-duanya ini harus ada yang melakukannya. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Selalu beriringan, selalu ada di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan ini, di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka hendaknya segolongan orang di antara kamu yad'una ilal khair, di mana orang-orang itu memanggil, menganjurkan orang ilal khairi, untuk berbuat yang baik. Menganjurkan, mengajak, ini namanya da'a. Sehingga da'i, orang yang mengajak, orang yang memanggil ilal khairi, kepada kebaikan. Sehingga nanti ada istilah ustaz, ada istilah kiai, ada istilah habib, ada istilah ulama, ada istilah da'i, ada istilah mubaligh. Nah, dalam hal ini yada'una, mereka mengajak, timbang mengajak doang. Semua kita ini dai, orang yang mengajak. Mengajak ke masjid itu dai namanya. Mengajak sholat subuh itu dai namanya. Di dalam rumah juga mengajak keluarga, itu juga dai namanya. Seorang istri mengajak suami, mengajak anak-anaknya untuk ibadah kepada Allah, itu namanya dai, orang yang mengajak. Seorang suami juga demikian, orang yang mengajak. Sehingga dalam bahasa kita dai diartikan bisa juga doa, orang yang memanggil, orang yang menyeru kepada Allah.
Nah, biasanya orang yang berdoa itu karena ada hajatnya, karena ada keinginannya. Maka dai juga karena ada keinginannya, karena ada harapannya. Harapannya apa? Agar anak-anaknya dalam rumah tangga menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, suami istri juga demikian, sehingga ruang yang lebih besar lagi, tingkat RT-nya, tingkat RW-nya, sampai tingkat satu negaranya berlaku sebagai dai, orang yang mengajak, orang yang menyeru pada jalan Allah. Nah, harus ada di antara golongan itu ummatun yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kema'rufan, mengajak kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya Haji Ali kan demikian tuh. Ayo kita sholat subuh, itu dai juga tuh, mengajak namanya. Tapi ilal khair, kalau mengajak kepada kemaksiatan bukan dai namanya, setan itu. Lalu apalagi tugasnya? Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan orang yang menyuruh. Kalau tadi ada mengajak, kalau ini menyuruh, memerintahkan. Memerintahkan kemana? Al-ma'ruf, kepada kebaikan. Wan nahyu wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang, mencegah daripada berbuat mungkar. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wal takum minkum, perintah. Nah, orang yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah tugasnya untuk mengajak, menyuruh, dan mencegah. Ini dalam hal ini ada tiga. Mengajak, yad'una, menyuruh, wa ya'muruna, mencegah, wa yanhauna. Kalau mengajak ilal khair, kepada kebaikan, kalau menyuruh al-ma'ruf, kepada kebaikan, kalau mencegah anil mungkari, daripada perbuat mungkar. Nah, kita di rumah tangga sudah belum melakukan tiga hal ini. Minimal di rumah tangga kita aja dulu. Mengajak keluarga, ayo puasa, ya kan? Mengajak tuh. Ayo sholat, mengajak tuh. Ayo zakat, ayo baca Quran, ayo infak, ayo berbagi, itu mengajak. Kalau menyuruh, nah sholatlah, nah puasalah. Sifatnya instruksi, sifatnya keras, sifatnya tegas, sifatnya untuk keluarga tersebut supaya lebih lagi mengamalkan satu kebaikan. Rumah tangga tuh. Nah, wa yanhauna 'anil munkar, melarang, mencegah. Nah, jangan mabok ya. Nah, jangan judi ya. Nah, jangan maksiat ya. Tuh melarang, tuh mencegah tuh. Lalu apabila anak-anak kita di rumah tangga melakukan hal itu, kita ingatkan, kita cegah mereka. Cuman dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang merusak juga. Jadi melarang orang untuk berbuat mungkar dengan cara yang baik, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang baik, mengajak orang untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Jangan mengajak orang dengan cara yang rusak, jangan menyuruh orang dengan cara yang rusak, dan jangan melarang orang dengan cara yang rusak pula, maka rusak semua urusannya. Jadi ayat ini jemaah sekalian menganjurkan kepada kita demikian. Ayo ambil porsi itu, ambil porsi itu. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik golongan, sebaik-baik kelompok, sebaik-baik ormas,
sebaik-baik RT, sebaik-baik RW, sebaik-baik camat, sebaik-baik bupati, wali kota, sampai yang lebih tinggi presiden. Yang bagaimana? Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat baik. Lagi-lagi ayatnya demikian. Jadi dalam ayat ini, siapa orang yang ingin menjadi orang yang lebih baik, golongan yang baik adalah bahwa tugasnya untuk menyuruh orang untuk berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang untuk berbuat munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, kenapa si penyusun kitab ini bahwa menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat mungkar menjadi cabang iman, menjadi perbuatan orang yang beriman? Dasarnya ayat ini wa tu'minuna billah, dan ayat ini kalimatnya beriringan sehingga orang yang beriman kepada Allah berkewajiban untuk amal ma'ruf nahi mungkar, berkewajiban. Seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka agama ini lambat laun akan hilang. Lambat laun akan hilang. Lambat laun sedikit orang-orang yang berbuat baik. Kenapa sampai saat ini agama masih ada? Kenapa sampai saat ini masih banyak orang-orang yang mendirikan sholat? Sampai saat ini masih banyak orang-orang yang berpuasa. Sampai saat ini masih banyak orang-orang yang baca Quran. Sampai saat ini masih banyak orang-orang yang zikrullah. Sampai saat ini masih banyak orang-orang yang sedekah, yang infak, yang zakat, yang berbuat baik, karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya amalan ini sudah tidak ada, seandainya tidak ada lagi golongan yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka sedikit orang yang berbuat baik dan akan cenderung hilang kebaikan-kebaikan tersebut. Maka dibutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan inilah tugas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal di dalam rumah tangga kita. Ingatkan suami cuma dengan cara yang sopan, gitu loh. Ingatkan istri cuma dengan cara yang sopan. Ingatkan keluarga cuma dengan cara yang sopan. Jangan menggunakan cara yang brutal. Kalau menggunakan cara-cara yang brutal, kira-kira diterima apa? Ditantang sama orang. Tugas kita adalah hanya melarang. Tugas kita hanya mencegah. Urusan mereka sadar atau tidak bukan urusan kita, urusannya Allah. Karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa kitanya adalah ad-dakwah, gitu. Lebih gampangnya dakwah. Lebih gampangnya hanya mengajak. Lebih gampangnya hanya memerintahkan. Cuman sekarang ada istilah begini, tidak boleh menyuruh orang lagi sholat. Oh, lagi sholat disuruh-suruh, ya nggak boleh, batal sholat orang. Jadi kalimatnya menyuruh orang untuk mendirikan sholat. Nah, ambil porsi ini, ambil porsi ini. Apabila kalian melihat satu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, maka rubalah dengan tangan. Kalimatnya secara harfiah yadun artinya tangan. Jangan diartikan langsung nunjuk, jangan, nanti bisa perang massal, bisa taburan massal. Iya, secara harfiah yadun artinya tangan, tapi secara makna yang lebih luas yadun artinya kekuasaan. Jadi apabila melihat satu kemungkaran, nah, kenapa yadun diartikan oleh orang kekuasaan? Karena kalimatnya mingkum. Kalau mingka barangkali menggunakan tangan. Cuman hadisnya ini menggunakan mingkum. Kalian banyak orang, artinya satu kekuasaan. Satu kekuasaan. Artinya di mana dia punya kekuasaan, maka besar kemungkinan untuk merubah orang berbuat mungkar menuju berbuat baik. Ingat kalimatnya adalah fal yughayyirhu, robahlah, bukan rusaklah. Nah, ini beda artinya.
Kalau rubah ada tindakan untuk melakukan satu perubahan. Kalau merusak, yang merusak kan nggak boleh. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nggak boleh merusak. Yang boleh hanya merubah. Nah, dalam hal kita amar ma'ruf nahi munkar, jemaah sekalian, tugas kita cuma ingin merubah. Kalau tidak bisa, ya sabar, jangan memaksakan kehendak. Sabar. Nah, fal yughayyiruhu biyadih, maka rubahlah dengan kekuasaan. Sekarang gampang artikan tangan dulu dah, tangan. Kira-kira yang tanda tangan itu rakyat apa RT? Ya. Yang tanda tangan itu rakyat apa RW? Yang tanda tangan itu rakyat apa kepala desa, apa lurah, apa camat? Ini Haji Ali kerjaannya nggak harus nonjok, enggak, cuma tanda tangan, rekomendasinya. Nah, makanya kalau sudah memegang satu kekuasaan, nggak harus nonjok orang, cuma cukup tanda tangan itu sudah bisa merubah orang, bisa merubah kekuasaan. Nah, kalau rakyat bagaimana? Bisa juga rakyat tanda tangan, bikin spanduk tanda tangan menolakkan miras, boleh. Masa kita menonjok orang, perang massal urusannya, nggak kelar-kelar. Nah, melihat satu kemungkaran, maka dengan kekuasaan, dengan kemampuan tanda tangan, gitu kan, rekomendasi, gampang sekali. Kalau presiden yang sudah tanda tangan, apa aja bisa berubah orang, ya kan? Kalau gubernur tanda tangan, masya Allah, menteri tanda tangan, kapolres tanda tangan, kapolsek tanda tangan, Kapolri tanda tangan, cukup tanda tangannya orang sudah melihatnya, masya Allah. Apalagi ada kalimat yang dibaca saat tanda tangannya itu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wah, gemetar orang. Jangan kata cuman RT yang gemetar. Ratu Bilqis itu gemetar karena ada surat dari Nabi Sulaiman, dan awal suratnya ada kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Gemetar Ratu Bilqis, raja ratu gemetar. Nah, sekali-sekali nanti Pak Ali kalau tanda tangan tuh baca itu biar gemetar tuh orang. Begitu mau bikin surat, baca itu dulu. Mau tanda tangan, baca itu dulu. Insya Allah itu orang gemetar membacanya. Itu tanda tangan yang ada ruhnya. Nah, rubah sesuatu dengan cara tanda tangan. Nah, kemampuan. Cuman kalau yang tanda tangan saya mana ada yang ngelihat. Mau Ustadz kampung nggak ngaruh. Coba kalau camat yang datang, oh camat nih. Tuh. Kalau tidak bisa dengan tanda tangan, nih, tidak bisa dengan kekuasaan, kalimatnya fa'ilam yastati' fabilisanih, dengan tausiah, nasihat, diskusi. Cuman lagi-lagi yang mau tausiah, yang mau diskusi tetap menggunakan ahsan, cara-cara yang baik. Fa'ilam yastati', kalau tidak bisa juga maka dengan hati. Tapi itu selemah-lemahnya iman, masih ada imannya. Nah, sekarang bisa kita bagi. Yang bagian tanda tangan, yang bagian kekuasaan adalah pejabat dari RT, RW, terus sampai ke presiden. Yang bagian al-lisan siapa? Para ustadz, para kiai. Ini begini nih, pengajian begini bagian daripada merubah satu kemungkaran. Nah, tausiah, pengajian, zikir, diskusi bagian daripada merubah satu kemungkaran dengan cara seperti ini. Masa saya disuruh tanda tangan, saya harus protes ke siapa? Nggak siapa yang dengar suara saya. Tapi dengan cara begini minimal kita menyerap satu ilmu lalu diamalkan dalam kehidupan kita. Itu indah jadinya. Nah, siapa yang bil qalbi, dengan hati? Yang orang awam dah. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, saat kita melihat satu kemungkaran, bapak-bapak sekalian, ada nggak dalam hati kita ada rasa enaknya sama orang? Ih, itu maksiat mulu ya.
atau santai saja gitu. Untuk kalau santai saja, tidak ada niat dalam dirinya untuk memperbaiki orang, itu imannya lemah sekali. Tapi alhamdulillah masih ada imannya. Ada kisah jemaah sekalian, ada seorang kiai punya majelis, lagi ngajar begini, lagi tausiah, lagi ngedidik santri-santrinya. Tiba-tiba ada santri senior. Santri senior ini mengikuti satu pergerakan. Tidak jauh daripada majelisnya kiai kampung ini ada perkumpulan anak muda yang doyannya maksiat, yang doyannya berbuat yang tidak baik, nggak jauh daripada majelisnya. Tetapi sang kiai sudah mengingatkan dengan cara pengajian. Muncul santri senior, "Kiai, bagaimana kalau saya ngebombing tuh orang-orang yang sedang maksiat? Supaya apa? Biar pada mati, biar pada masuk neraka," kata anak muda ini. Kata kiai, begini jawabnya, "Oh, kamu ini ternyata nggak jauh beda sama setan." Loh kok gitu kiai? Ya kan setan itu kerjaannya mengajak orang untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kamu kalau ingin matiin orang yang sedang maksiat, ngebom mereka, berarti kamu ini sama seperti setan. Sekarang bagaimana kalau kamu dakwahkan dia, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, untuk berbuat baik, dan dia menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang soleha, orang yang ibadah kepada Allah, mana yang paling baik? Ya mengajak, ya sudah ajak saja. Kalau nggak sadar-sadar, bukan urusan kamu. Tugas kita adalah hanya mengajak. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Urusan sadar atau tidak, urusannya Allah. Nah, sehingga dalam kitab ini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh penyusun kitab ini, "Ma'ala rasuli illal balau." Rasul saja hanya menyampaikan. Rasul hanya menyampaikan. Pernah nggak dengar kisah itu, Pak? Pamannya Nabi Abu Thalib di akhir hayatnya disuruh sama Rasul untuk baca syahadat. Pamannya Nabi yang dicintai sama Nabi, dan pamannya Nabi ini adalah sudah melindungi Nabi dalam perjuangannya. Kata pamannya Nabi Abu Thalib ini, "Siapa yang coba-coba mengganggu keponakanku, akan aku berhadapan dengan dia." Dijamin sama pamannya Nabi. Tetapi akhir hayatnya diajak oleh baginda Rasul untuk masuk ke dalam Islam, untuk syahadat, untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diajak, cuman nggak bisa. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad, kata Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah itu urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasul cinta sama pamannya, cuma nggak bisa, karena memang tugas Rasul hanya mengajak, hanya menyampaikan. Wong Rasul saja demikian, bagaimana kita yang jauh dari Allah kok berhak ingin memaksa orang gitu loh? Santai saja dalam dakwah itu, santai saja. Umpama kita ini pengajian sudah hampir 5 tahun, 6 tahun di sini, kok zamannya ini saja. Bukan tugas saya. Tugas saya cuma mengajak. Mau yang hadir 5 orang, mau yang 7 orang, mau yang 4 orang, ya terserah. Tetap kita jalankan kebaikan. Tetap kita yad'una ilal khair. Tetap kita wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mau yang 5 orang, mau yang 7 orang, siapa tahu yang 5 orang ini imannya luar biasa, begitu dia menyebar bisa lebih banyak pengikutnya daripada kita. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Nggak usah kecil hati Pak Ali, cuma sedikit yang ngaji, nggak jadi soal. Cuman kita hanya mengajak, hanya menyampaikan.
Uang jamaah saya di mana-mana nggak banyak Pak, 5 orang, 6 orang, 7 orang, nggak kecil hati. Uang kita juga orang kampung. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ada seorang syekh yang menyatakan kalimat begini. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidaklah memudaratkan orang kepada kamu setelah kamu itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu itu melakukan satu kebaikan, datang orang lain, tidak bakal bermudarat untukmu asalkan kita punya iman yang kuat. Jadi kalau orang sudah mengamalkan satu amalan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, muncul satu mudarat, enggak usah khawatir. Nah, oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi menafsirkan kalimat ini dari ayat ini adalah fi ma'niha annakum idza fa'altum ma amartum bihi la yadurrukum dhalalatum man dhalla. Apabila kamu telah melakukan satu kebaikan, kebaikan yang mana? Amar ma'ruf nahi mungkar. La yadurrukum dhalalatan man dhalla, tidaklah memudaratkan satu tindakan kesesatan itu untuk menyesatkan dirimu. Jadi orang yang sudah mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, muncul satu amalan yang menyesatkan, tidak bakal ngaruh ajaran kesesatan itu. Kenapa? Karena sudah kuat jiwanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kebaikan itu? Nah, min jumlati ma amaru bihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kebaikan yang dimaksudkan oleh ayat ini menurut Syekh Muhyiddin An-Nawawi adalah menyuruh orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat mungkar. Muncul kesesatan yang menghampirimu, la yadurrukum, tidak bakal mudarat, tidak bakal menyesatkan, tetap kuat dia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada lagi kalimat di dalam kitab ini jemaah sekalian, wa qala Muhammad ibni Tamam, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Tamam, kata beliau, al-mau'izatu jundum min junudillah. Nasihat, ya kan, tausiah, mau'izah, ya dalam kitab ini al-mau'izah. Nasihat berarti nasihat, tausiah atau ceramah atau pidato, jundun, tentara, min junudillah, daripada tentara Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya tausiah, saking pentingnya mengajak orang untuk hal-hal yang baik, bagaikan jundum min junudillah, bagaikan tentara di antara banyak tentara Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hal-hal yang seperti ini nih. Bahkan wa mithluha mithlutin yadribu bihi 'alal ha'it. Kelanjutan daripada pernyataan Imam Muhammad bin Tamam ini adalah wa mithluha mithlutin. Tausiah itu diibaratkan seperti tanah yadribu bihi 'alal ha'it, yang dilemparkan kepada dinding, lalu in istamsak, di mana tanah itu nempel di dinding. Jadi ada dinding yang belum di yang masih batanoan, diambil tanah, dilemparkan tanah, nempel itu di dinding. Kata dalam kitab ini, nafa, itu manfaat, itu jelas. Artinya begitu kita pengajian,
pengajian tersebut ada masuk nempel di hati kita, ada tausiah nempel di hati kita, ada ceramah nempel di hati kita, kita bawa pulang bisa merubah daripada hal-hal kehidupan kita, itu manfaat, itu bagus. Nah, kelanjutan daripada pernyataan beliau ini adalah wa in waqa'a, apabila jatuh tanahnya, jadi ditempelkan di dinding, tanahnya nggak nempel, malah jatuh, dia copot. Kata beliau athar, cuman bekasnya doang, bekasnya doang. Begitu pulang dari pengajian, ya gua mengaji tadi, ilmunya apa nggak tahu, gua udah lupa. Nah, cuma nempel doang tuh, artinya bekas doang, nggak ada perubahan di dalam kehidupannya. Masih bagus sih, masih bagus. Sehingga jemaah sekalian, qala Sulaiman bin Khawas, man wa'adha, siapa orang yang bertausiah, siapa orang yang menasihati akhahu fi ma bainihi wa bainah, saudaranya berhadap-hadapan, faqad nasahah, itu benar, itu bagus tuh. Menasihati itu dengan cara berhadap-hadapan begini, itu bagus. Yang nggak boleh itu adalah menasihatinya sambil mencak-mencak, sambil mencak-mencak, sambil caci maki. Itu namanya mempermalukan orang di hadapan umum. Itu orang kira-kira mau sadar apa malah nggak senang sama orang yang nasihatnya. Kayaknya nggak bakal sadar tuh orang. Awas lu, ketemu gua di gang gua bacok lu, malah begitu. Cuma diadakan satu diskusi, satu dialog, satu tausiah, kayaknya indah benar, indah benar. Nah, makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semaksimal mungkin enggak usah kita jauh-jauh dulu untuk melakukan ini, di rumah tangga saja dulu. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana suami kita, bagaimana istri kita, lalu ke tetangga kita, lalu ke lingkungan kita, lalu menggunakan sarana dakwah, ada masjidnya, mengajak orang. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini harus terus diamalkan. Kalau enggak diamalkan, lambat laun orang nanti malah jauh daripada ibadah kepada Allah. Nah, dengan cara-cara begini akan ada translate, akan ada menerjemahkan agama, menerjemahkan ayat, menerjemahkan kehidupan dalam kehidupan kita. Dan saya alhamdulillah tidak memerlukan jamaah yang banyak, tidak memerlukan orang ribuan orang, yang 10 orang hadir, yang 7 orang hadir, yang 5 orang hadir, insya Allah akan menghasilkan 5.000 orang kelak yang akan datang. Demikian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.